hari ini? Vio? Oke, silakan yang Vio dipimpin doanya. Siap. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati uraian. Berdoa selesai. Terus selanjutnya aku mau mengakses hadirannya dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nah, ada. Semua Bu. Sekretarisnya siapa? Oke, silakan yang masak. Vio. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Oke. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Yang masih ingat? Apa itu pengertian interaksi sosial? Oke, berdiri. Langsung semangat banget dia, Vio. Oke, Vio, silakan jawab. Interaksi sosial adalah hubungan pribadi, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Betul atau salah? Selamat dong, Vio. Nah, di sini gua akan kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya apa sih? Manfaatnya sih untuk apa ya? Yang pertama, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis hubungan kelangkaan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, manfaatnya pada pembelajaran kali ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengambilan tindakan ekonomi. Kemudian bisa bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya karena kita bisa saja menjadi pelaku ekonomi itu kapan saja. Nah, kemudian untuk teknik penilaiannya ada 3 penilaian yang nanti akan diambil. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Itu dinilai dari tes diagnostik dan formatifnya. Jadi ada tes awal, kemampuan awal, dan kemampuan akhir setelah pembelajaran. Awalnya, tes kemampuan awal kalian. Silakan pertanyaan ini kamu jawab di bukunya masing-masing. Silakan dijawab di buku IPS-nya masing-masing. Di buku tulis ya. 2 pertanyaan ini. Barang apa saja yang menjadi kebutuhan pokok dan barang pokok apa saja yang sering mengalami kelangkaan? Oke, sekarang yuk duduk dengan kelompok belajar IPS-nya. Silakan duduk dengan kelompok belajar IPS-nya yang sudah dibentuk di awal pembelajaran IPS. Coba kalau sudah dipelajari, Ibu mau nanya, bagaimana kelangkaan dapat terjadi? Kalau yang sudah belajar pasti bisa jawab ini. Coba, bisa. Oke, siapa namanya? Adipa. Adipa, lihat sini dong. Kelangkaan terjadi karena sumber daya alam. Oke, yang kedua, bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Kornel, silakan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi, distribusi, konsumsi, Apa lagi? Grogi juga. Gimana? Apa jadi aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhannya ada dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Oke, tepuk tangan dong buat Adifa sama Kornel. Simak video ini yuk, tonton. Perhatikan ya. Orang-orang di sekitar kita beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Oke. Perhatikan. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Nah, dari gambar ini dan video tadi, Ibu nanti akan meminta kalian untuk menginvestigasi, untuk menganalisis, mencari tahu apa sih sebenarnya
hubungan antara kelangkaan dengan kebutuhan manusia. Jadi kelangkaan ini kan terjadi karena sumber dayanya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya yang tidak terbatas. Jadi nanti ibu minta dari video tersebut dan gambar tersebut kalian untuk mengamati. Ini handoutnya, bahan bacaannya, ini lembar kerjanya. Kalian mengerjakannya nanti di situ. Jangan lupa nama kelompok dan kelasnya diisi. Soal ini bisa dijadikan sumber bahan bacaan kalian untuk menggali informasi. Jadi selain dari buku siswa, buku paket siswa, kemudian buku penghubung di dalam lembar kerjanya. Nah, menurut kalian apa sih dari video tadi, dari lembar handoutnya, kemudian dari buku paket, buku pendamping? Menurut kalian apa saja sih ini penyebabnya? Kenapa sih terjadi hal tersebut pada gambar itu? Apa coba? Boleh. Bisa browsing dari internet ya. Kalau masih pengen lebih mendalam lagi untuk menggali informasi bisa lewat internet. Ya. Ingat ya, waktu kita cuma 20 menit. Ayo, ibu juga menilai loh yang anak-anaknya. Iya. Anak ambil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Aisha sebagai moderator dan ada Keisha, Aura, Haikal dan Akbar sebagai pembaca hasil diskusi dan ada Zahra Lucinta sebagai notulen. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Peristiwa tersebut adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah tidak keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Kan rumus kebutuhan terjadinya kelangkaan karena kebutuhan manusia yang banyak. Sedangkan barang dan sumber daya alam harus Penyebabnya karena kebutuhan manusia yang banyak, sedangkan barang jasa serta sumber daya alam lain memiliki jumlah yang terbatas dan terjadilah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat memuat kebutuhan. Yang terjadi terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik, dibuat peralatan yang ramah lingkungan dan memiliki pemakaian energi yang sedikit, mendapat tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, polusi semakin dikurangi dan mulai ditingkatkan penghijauan. Dan dampak negatifnya yaitu munculnya masalah pemenuhan kebutuhan sehingga tidak terpenuhinya keinginan juga dibutuhkan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Bagaimana upayanya menghemat penggunaan sumber daya alam, menjaga kelestarian alam dan penghijauan. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kami hanya memberikan kesempatan untuk orang penanya. Oke, dikasih kesempatan 2 orang penanya. Siapa yang akan nanya? Kelompok mana? Ibu. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 mau nanya, silakan untuk yang ditulis ya pertanyaannya. kenapa kelangkaan mempengaruhi kebutuhan? Apa ulangi, bisa lebih kencang lagi? Kenapa kelangkaan mempengaruhi kebutuhan? Nah, kenapa kelangkaan rasanya mempengaruhi kebutuhan? Oke,
Nah, dipikir tuh kelompok 1, jawabannya apa ya? Udah kelompok 1 juga diskusikan. Siapa yang mau menjawab nih? Oh, silakan kasih pertanyaannya, Neng. Oke, suaranya bisa lebih kencang lagi ya. Karena sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak. Gimana? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kelangkaan dan kebutuhan? Kalau senang, kasih sarameo. Oke? Kalau sedih, kalau masih belum mengerti, kasih tanda cry. Oke? Oke, Ibu mau lihat ya, bareng-bareng ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kelangkaan dan kebutuhan? 1, 2, 3, mohon ekspresinya. Oh, Masya Allah. Semuanya senang ya? Senang? Belajarnya menyenangkan? Betul nih? Oke, jadi tadi kita mempelajari apa saja ya? Apa? Apa saja? Kelangkaan dan kebutuhan. Kita tadi pelajari kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan itu tadi apa? Ketidakseimbangan antara sumber daya alam yang terbatas dengan kebutuhan ya, betul, dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kalau kebutuhan itu tadi apa? Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mendapatkan kesejahteraan. Oke, KPD-nya yang sudah dilengkapi, oke? Sudah selesai dilengkapinya? Mari panggil ya. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2 sudah dilengkapi? Sudah, oke. Ibu mau memberikan post-test ke kamu nih. Kerjakan post-test tersebut melalui Google Form. Isi ya. Jangan lupa nama lengkapnya dan kelasnya. Diisi sekarang juga. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. 100. Oke, ini Masya Allah, hebat semua ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Motivasi kepada kalian bahwa perhatikan bahwa kita sebagai manusia harus bijaksana dalam penggunaan sumber daya alam. Memang kita memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi manusia itu banyak maunya, tapi harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam. Vio, silakan untuk memimpin doa.